Selamat pagi adik-adik. Wah, semangat banget ya adik-adik di rumah hari ini. Mbak Claudia jadi inget deh sama pahlawan-pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia. Oh iya, Mbak Tina, Mbak Tias, ada nggak pahlawan yang difavoritin? Ada dong, kalau Mbak Tina idolanya Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Sama satu lagi loh yang punya otot kawat, tulang besi, siapa coba? Gatot Kaca. Oh, kalau Mbak Tias? Nah, kalau aku sendiri, aku suka banget sama Ibu R.A. Kartini sama Superman. Wow, yang tadi disebutin keren-keren dan hebat-hebat banget ya adik-adik. Tapi ada lagi loh yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Siapa Mbak? Siapa tuh? Yesus jagoan kita. Ayo adik-adik, semangatnya masih full kan? Bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan pujian Yesus jagoan kita. Ada gerakannya, ikutin ya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus jagoan kita. Oh Yesus jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus jagoan kita. Oh Yesus jagoan kita. Wah, kalau Tuhan Yesus emang bener paling hebat ya, Mbak? Iya, betul banget. Tuhan Yesus emang paling hebat. Eits, masih berdiri adik-adik, kita mau nyanyikan satu lagu lagi nih. Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang satu kehebatan Tuhan Yesus kita. Gimana ya ceritanya? Nanti akan diceritakan oleh Mbak Tina. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktumu pada hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman, kiranya Engkau berkati dan kuduskan. Haleluya, amin. Amin. Silakan Mbak Tina. Terima kasih Mbak Claudia dan Mbak Tias. Hari ini Mbak Tina mau ajak adik-adik untuk mendengarkan dan melihat cerita firman Tuhan lewat sebuah video yang seru loh. Tapi sebelumnya Mbak Tina mau tanya dulu nih, siapa adik-adik yang tahu tanggal berapa Indonesia merdeka? Berapa? Ya bener, tanggal berapa Mbak Tias? Tanggal 17 Agustus 1945. Iya, terus tahu nggak kenapa tanggal 17 Agustus itu disebut sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia? Kenapa tuh Mbak? Karena pada zaman dahulu bangsa Indonesia itu ya dari nenek-nenek, kakek-kakek, buyut, anak-anak kecil semua dijajah sama bangsa asing. Lama banget. Dijajah itu nggak enak loh. Hidupnya susah, kurang makan, kurang tidur, nggak bisa main, bahkan tiap hari disuruh kerja terus. Ih, nggak enak ya Mbak? Iya, nggak kayak sekarang. Adik-adik kalau mau main gampang, banyak mainan yang canggih-canggih. Mau makan tinggal bilang, Mama aku lapar. Kalau mau tidur, enak, kasurnya empuk. Dan nggak perlu kerja lagi, karena kalau sekarang sebagian besar keluarga yang kerja bukan anak-anak yang disuruh kerja, tapi papa dan mamanya. Nah, Mbak Claudia sama Mbak Tias, lewat video berikut ini, Mbak Tina mau cerita tentang hari kemerdekaan atau hari pembebasan orang Israel dari bangsa Mesir. Yuk, kita saksikan bersama-sama. Lihatlah. Penyihir? Wow. Penyihirku juga bisa buat seperti yang Tuhanmu buat. Keluar! Bilang pada bangsamu, aku takkan pernah lepaskan mereka. Firaun, Tuhan Allah orang Yahudi mengutusku untuk berkata kepadamu, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku di padang gurun. Ku peringatkan kau, Musa, jangan cobai kesabaranku, atau kau akan tanggung akibatnya. Maka, biarlah air menjadi darah. Aku akan mandi di istana sore ini. Harus apa lagi? Demikian kata Tuhan, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku. Jangan mimpi. Maka Mesir akan mengalami lebih banyak tulah. Katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar, bisul, hujan es, belalang, Tidak, tidak, tidak! Ram!
Kuasa, Dewa Matahariku, lindungi kami dari siksaan ala gembala ini. Aku akan datangkan satu tulah lagi atas Firaun dan Mesir. Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan meninggal. Tapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah anak domba di palang pintu sebagai tanda. Ketika Tuhan melihat darah itu, Dia akan melewati mereka. Bahkan anak sulung Firaun akan binasa. Tidak! Pergi! Tinggalkan rakyatku dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu! Bukan budak lagi. Syukur pada Tuhan dan kepada Musa. Kami dibawa ke hidup yang baru. Nah, adik-adik, tadi kita udah tonton bersama ya. Kalau orang Israel itu bisa selamat dan bebas dari tanah Mesir karena mereka taat mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Coba adik-adik bayangkan, kalau dulu itu orang-orang Israel hanya memotong anak domba atau kambing. Sebelumnya sudah dimasak lalu dimakan. Tapi mereka lupa darahnya tidak dioleskan di pintu rumah mereka. Atau saat mereka mendengar perintah Tuhan melalui Musa, tapi mereka nggak percaya dan mereka nggak menjalankannya. Kira-kira gimana? Akibatnya, keluarga orang-orang Israel pasti akan celaka adik-adik. Jadi lewat firman Tuhan hari ini, kita semua diajarkan untuk taat mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Supaya ada sukacita dan kegembiraan seperti yang dirasakan bangsa Israel tadi. Mereka bersorak-sorai karena mereka sudah bebas, sudah merdeka, dan mereka sudah selamat. Seperti yang ada tertulis dalam kitab Keluaran 12 ayat 14a yang berbunyi demikian. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Nah, sama seperti bangsa Israel yang telah dipimpin Tuhan tadi, sehingga mereka bebas dari tanah Mesir, Tuhan juga telah menyertai bangsa Indonesia adik-adik, sehingga bisa memperoleh kemerdekaan pada 75 tahun yang lalu. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus merayakannya dengan terus bersukacita dan bersorak-sorai kepada Tuhan Allah kita. Yuk adik-adik, kita katakan kembali, hore, kita bebas, kita selamat. Hore, kita bebas, kita selamat. Sekian dulu cerita dari Mbak Tina. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Pada 75 tahun yang lalu kami boleh terbebas dari bangsa penjajah. Dan Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mohon agar Tuhan membimbing kami untuk dapat mempertahankan kemerdekaan ini Tuhan, dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang tentunya hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, bagus sekali firman Tuhan hari ini Mbak Tina. Terima kasih ya Mbak Tina untuk firman Tuhan hari ini. Sama-sama. Dengan taat mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan akan membuat hidup kita penuh sukacita, damai sejahtera, dan merasakan hidup yang disertai Tuhan. Betul Mbak Tias. Oh ya adik-adik, siapa yang mau taat sama Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Wah, banyak banget ya. Banyak hal yang baik yang kita lakukan untuk taat sama Tuhan Yesus. Salah satunya mendengarkan nasihat papa mama. Saat papa mama kasih tahu hal yang baik, kita harus dengarkan dan jangan lupa lakukan ya adik-adik.
Ayo sama-sama kita katakan, aku mau taat, aku mau dengar-dengaran sama Tuhan dan sama Papa Mama. Sambil kita naikkan pujian T-A-A-T, taat. Ayo sambil bangkit berdiri adik-adik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Selalu taat pada Tuhan ya adik-adik. Ketaatan pada Tuhan mendatangkan hidup. Taat juga pada papa dan mama ya. Meskipun sekarang ini papa mama pasti selalu bilang jangan main di luar rumah dulu, rajin cuci tangan pakai sabun, dan makan makanan yang sehat dan bersih. Tapi kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya, karena itu semua untuk kebaikan kita. Betul banget Mbak Tina. Karena virus corona masih ada loh adik-adik sampai sekarang. Jadi kita harus selalu hati-hati. Sekarang adik-adik duduk yang manis lagi ya. Kita lanjutkan ibadah bersama Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati.